Oke, selamat pagi, siang, malam, dan kapanpun Anda berada. Di sini ada sebenarnya video iseng. Sebelumnya, let me introduce myself dulu. Nama saya adalah Titus Tujong Aji. Saya sekarang umur 19 tahun. Oke. Di sini saya sebagai ya kita berlagak ketika nanti sukses aja lah ya. Ketika nanti seakan-akan akan sukses gitu loh. Padahal sekarang mah masih merintis gitu. Saya adalah founder dan CEO dari Kang Mas Corporation. Kang Mas adalah sebuah aplikasi yang merupakan singkatan dari tukang masyarakat. Ini adalah aplikasi di mana masyarakat dan tukang itu bakal bisa terhubung satu sama lain tanpa adanya hambatan. Karena sekarang ketika video ini dibuat, by the way, sekarang tuh saya record tanggal 6 Maret 2024 jam 13.58 di kosan. Ya kenapa saya di kosan? Karena saya kuliah di luar kota, jadi ya saya harus ngekos dong. Masa tidur di rumah sendiri, kan beli rumah di sini mahal gitu. Ya itulah, saya nggak bisa ngejokes intinya. Kang Mas itu adalah tukang masyarakat yang bisa menghubungkan antara masyarakat dan para tukang tuh lebih mudah. Karena sekarang itu mayoritas itu tukang bisa mendapatkan pekerjaan itu hanya dari relasi saja. Seperti ketika ada masyarakat yang kenal dengan tukang, ketika dia butuh jasa tukang itu dia bisa mempekerjakan tukang yang dia kenal tadi gitu. Jadi intinya dari mulut ke mulut lah, kenal ke kenal gitu. Dan di sini ada masalah di mana ketika ada orang yang berada di sebuah lingkungan baru. Kenapa saya bilang lingkungan baru? Karena di sini mayoritas keluarga baru itu akan lebih memilih untuk membeli di sebuah perumahan yang itu notabene adalah lingkungan baru bagi mereka, sehingga kecil kemungkinan bagi mereka itu punya relasi atau koneksi orang yang bisa menukang. Jadi susah tuh untuk mereka tuh mencari tukang karena ya mereka nggak kenal tukang di daerah situ. Jadi susah kalau ada ketemu pun mungkin ada chance untuk di PHP, ada chance untuk ditipu, dan ada chance untuk dapat tukang yang zong, bla bla bla. Udah susah-susah cari tukang, tapi malah dapat yang zong kan cukup meresahkan tuh ya, cukup melelahkan dan jengkel juga gitu. Nah, Kang Mas ini hadir itu untuk membantu masyarakat seperti itu yang tidak punya relasi dan koneksi tukang, sehingga dia tuh bisa mencari pekerja dengan cepat. Di sini notes ya, dengan cepat ya. Karena untuk sekarang untuk Kamas itu belum ada apa ya, sistem kualifikasi tukang, karena dengan modal yang sangat minim itu saya hanya bisa menciptakan aplikasi yang hanya ya menawarkan pekerjaan gitu, menawarkan kemudahan. Kalau untuk apa ya, SOP dan lain sebagainya itu mungkin belum bisa di sekarang karena minim modal guys. Bener-bener ya kan, bayangin saja orang kuliah seperti saya semester 1 buat aplikasi itu modalnya seperti apa, kecuali kalau saya anak orang kaya, karena saya cuma anak orang kampung guys, jadi nggak ada modal gitu. By the way, bilang soal modal ini, kita nggak terlalu formal lah ya, ini istilahnya video ini berbicara dengan Titus yang lama dengan Titus yang di masa depan gitu. Sebenarnya modal untuk bikin aplikasi itu sangat besar, dan itu tuh yang menghambat saya awalnya untuk membuat aplikasi. Tapi saya taruhkan semuanya. Saya menjual akun YouTube. By the way, sebelum ini saya juga bekerja sebagai YouTuber Minecraft. Kalau kalian tahu Titus MC yang 100 hari itu saya sudah jual ke, ya mungkin agak ilegal, cuman ya emang orang itu yang bisa beli akunku, yaitu adalah sebuah agensi judi online gitu. Jadi dia mau beli akunku untuk media dia buat live streaming judi gitu. Ya it's okay, saya cuma butuh uangnya karena benar-benar saya butuh, karena saya nggak punya uang guys untuk buat aplikasi, dan itu cukup lumayan, jadi bisa langsung works, bisa langsung apa ya, bisa langsung kita kerjakan lah aplikasi setelah dapat uang itu. Dan selain dari
jual akun YouTube, aku juga menjual motorku kesayangan. Kalau kalian tahu juga, saya tuh juga ngabers guys, di Instagram tuh juga ada itu It's Nevix. Itu adalah motor saya, cukup ya kalau dibilang terkenal sih enggak, tapi ya cukup dikenal lah oleh para user iRock. Di Instagram tuh ya followernya 28.000, 24.000. Kalau di TikTok itu followernya 14.000. Itulah, cukup bisa, cukup ya, cukup dikenal lah ya, nggak seterkenal itu, cuman ya cukup dikenal. Dan saya jual itu karena ya saya butuh uang sekali lagi untuk bikin aplikasi. Jadi benar-benar saya taruhkan semuanya itu untuk membuat Kang Mas ini. Ya saya sesemangat itu untuk membangun Kang Mas ini. Dan ya untuk Titus yang akan datang, entah kamu akan sukses atau enggak besok, entah kamu akan berhasil jadi orang yang besar atau enggak, cuman ya inilah Titus yang dulu yang masih merintis gitu. Ya anyway, it's just a little story. Yang intinya di video ini adalah saya cuman mau dokumentasi saja untuk apa ya, untuk seperti ini loh ketika momen aplikasi Kang Mas tuh rilis. Nah, bicara soal rilis, Kang Mas itu sudah rilis di Play Store itu di Februari tanggal 20-an. Saya lupa, intinya 20 besar lah, 26 ke atas. Itu aplikasi Kang Mas itu rilis. Dan sampai sekarang tanggal 6 Maret itu belum ada kemajuan. Ya karena saya belum melakukan pengenalan ya soal aplikasi Kang Mas ke masyarakat. Soalnya saya itu benar-benar berencana untuk dari awal itu saya pengen mempresentasikan aplikasi Kang Mas itu ke lapangan langsung, terjun ke proyek-proyek kepada para tukang-tukang tradisional, kepada para masyarakat, dan mengenalkan apa sih itu Kang Mas, apa sih itu fungsinya Kang Mas, dan bagaimana cara menggunakannya gitu. By the way, saya tunjukkan dulu aplikasi yang sudah jadi. Nih, saya akan ya beritahu bagaimana aplikasi Kang Mas ketika awal rilis. Masih versi 1.1 ya, kalau kalian sebagai para yang suka ngoding, yang suka developer ya paham lah. Versi 1.1 itu ya versi beta. Masih benar-benar awal, tapi sudah rilis, sudah tembus approval Google. Nah, ini dia aplikasi. Waduh, terang banget ya. Ya di view angle seperti inilah. Nah, itu dia. Nih, namun seperti ini, ada berita terkini, bisa digeser seperti ini, banyak berita. Di sini ada Jalan Jogja Solo, ada IKN mulai terbentuk, dan ada promo untuk kita. Dan di sini ada beberapa tipe pekerjaan. Nah, di sini ada bangunan, perbaikan, pemasangan, pembersihan, perawatan, bahan baku, dan pembantu. Di sini kalian bisa pilih. Misal saya akan pilih perbaikan. Nah, di sini ada form yang kalian bisa kalian ketik di sini, yaitu adalah deskripsikan apa yang ingin kalian atau saya ini yang menggunakan itu perbaiki. Jadi apa sih yang ingin saya perbaiki? Misal saya ingin memperbaiki keran air yang bocor. Nah, gitu. Dengan bahan baku yang sudah tersedia. Yang itu adalah berarti kalau saya itu sudah menyiapkan bahan baku atau mungkin keran baru dan lain sebagainya. Jadi tukang itu kita butuh tukang untuk biaya pemasangan. Cuman butuh jasanya saja, bukan membutuhkan untuk membelinya gitu. Tapi bisa juga kita kasih opsi yang bahan baku yang tidak tersedia. Ya nanti ketika tukangnya itu datang, ya kita suruh untuk membelikan keran yang dibutuhkan atau membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan supaya perjalanan ini works atau solve lah, terselesaikan gitu. Dan di sini user itu juga bisa menawarkan harga. Ya bukan bisa sih, cuman ya tapi wajib memberikan harga. Kenapa? Kan di sini tuh platform Kang Mas itu memberikan kebebasan pengguna untuk mengatur harga sesuai budget yang dia punya. Jadi misal saya itu pengen benerin keran tadi, saya sudah siapin bahan bakunya, sudah siapin keran dan sebagainya. Saya ketik tawaran harga 50.000 gitu, dan saya kasih fotonya dan submit. Nah, itu saya belum bayar apa tuh. Nah, di POV tukangnya, di POV aplikasi tukangnya, di homepage aplikasi tukangnya,
itu nama saya itu akan terlist dari daftar pekerjaan yang ditawarkan oleh masyarakat itu dengan range 20 km gitu. Terus ketika misal saya menemukan wah ada nih Titus Ujung Aji menawarkan memperbaiki kran dengan tawaran harga 50.000 gitu. Ketika ini dirasa kemurahan ya sudah tidak usah dihiraukan. Tapi ketika saya tuh bener lagi butuh uang, bener ya ini worth it ya, saya ambil pekerjaan dan saya juga langsung bisa untuk chatting dengan pengguna, at least saya gitu. Kita di chat, kita ngobrol-ngobrol tentang lokasi dan sebagainya, dan tukang bisa langsung pergi ke pengguna dan langsung bisa bekerja di situ, membenarkan iklan dan bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi tukang itu bisa dengan mudah mencari pekerjaan, mencari uang tambahan di sela-sela pekerjaan utama mereka, dan pengguna atau masyarakat itu lebih mudah untuk mencari tukang dengan budget yang dia punya gitu. Jadi bener-bener mutualisme. Ini ya cuman sekedar platform penghubung antara masyarakat dan para tukang gitu. Ya itu ya kegambar lah kalian seperti itulah intinya. User nawarin harga, bikin pekerjaan, dan tukang tuh milih-milih pekerjaan yang dibuat oleh banyak masyarakat yang membuat pekerjaan gitu loh. Seperti itulah gambaran gampangnya. Ya sebenarnya ini masih rancu ya untuk prospeknya untuk industri tukang seperti itu. Sebenarnya masih rancu, masih belum bisa diprediksi soalnya memang belum ada aplikasi yang bener-bener expert di dunia pertukangan. Mungkin ada di Play Store itu, saya melihat ada, boleh sebut merek gak sih, tapi nggak apa lah, kita kayaknya juga video lama nanti bakal kalian lihat kan. Ada Kanggo, ada Gravel, dan ya something like that. Dan itu sudah rilis jauh sebelum Kamas hadir. Cuman mereka itu masih menggunakan sistem yaitu tukang itu bekerja di mereka. Jadi tukang itu akan mendaftar ke mereka sehingga ketika ada user pengen pekerjaan, sehingga perusahaan itu menyuruh tukang untuk pergi ke user, sehingga untuk range atau apa ya, untuk lokasinya tuh terbatas dengan kantor mereka gitu. Kalau di Kanggo tuh masih di Jabodetabek, kalau di Gravel aku kurang tahu. Nah, Kang Mas ini berbeda guys. Kenapa? Karena tukang itu nggak bekerja sebagai di perusahaan Kang Mas. No. Di sini tukang itu ya jadi diri mereka sendiri, karena mereka yang mengatur pekerjaan, mereka yang ngatur waktu mereka sendiri gitu loh. Bukan perusahaan yang ngatur. Jadi benar-benar ini cuma platform penghubung saja. Sehingga berakibat dengan seharusnya ya itu market yang jauh lebih luas karena tidak terbatas kantor, entah di misal di daerah A itu nggak ada kantor Kang Mas, tapi bisa ada tukang di situ, bisa ada hubungan Kang Mas di situ. Jadi tidak perlu kantor, semuanya akan bisa dengan kehendak tukang sendiri yang nentuin harga, tukang sendiri yang memilih pekerja. Jadi semua kehendak tuh bebas oleh dengan individu tukang itu, bener-bener bebas, bener-bener memberikan kebebasan bagi para user, bagi para tukang untuk bekerja dan menjalin hubungan pekerjaan gitu. Back of topic lagi ya, yang tadi saya bilang tuh rancu, karena sekarang tuh cukup jarang ya untuk industri seperti ini yang sukses saya bilang. Soalnya ya nggak semua orang butuh tukang sih, nggak semua waktu itu kita butuh tukang. Cuman ya ada case, ada waktu dimana kita tuh perlu tukang dan kita tuh bingung cari tukangnya gitu. Sebenarnya gini, masalah yang ingin saya solve tadi tuh ya tadi udah saya cerita belum sih, saya udah lupa malah. Intinya ada masyarakat yang tidak punya koneksi atau relasi untuk tukangnya, karena untuk sekarang itu tukang ya bisa dapat kerja itu karena adanya relasi dengan yang buat kerja. Semisal saya butuh tukang untuk membenarkan kran tadi, dan saya kenal tuh dengan orang yang bisa menukang, jadi saya mending ngerjain mempekerjakan dia karena saya tahu karena dia tuh bisa gitu.
Ya just itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya relasi, tidak punya kenalan yang bisa menukang? Jadi that's a problem. Itu adalah masalah yang ingin saya solve dengan aplikasi Kangmas ini, sehingga dimanapun anda, entah itu anda kenal tukang atau enggak, itu anda bisa mencari tukang dengan cepat gitu. Tentunya dengan algoritma, dengan uh, tawaran yang menarik sehingga tukang itu tertarik untuk mengambil pekerjaan itu. Seperti itulah. Ya seperti itu saja. Mungkin saya akan lihatkan dulu untuk seragam Kang Mas V1. Ya prototype lah, karena ya saya cuma modal beli di Shopee, kasih bordir, dah gitu. Sebentar saya kasih tahu di situ. Oke, nah ini dia seragam Kang Mas. Saya tuh bener-bener pengen nanti itu ketika sudah mungkin dapat investor atau mungkin sudah works, aplikasi Kangmas sudah mulai banyak digunakan, itu saya pengen memberikan SOP yang bagus untuk para tukang seperti ini. Nantinya para Kangmas tuh bisa bekerja dengan face yang ya gini, yang lebih terstruktur, lebih apa ya, ya lebih layak lah dilihat sebagai tukang gitu loh. Dengan di sini saya cari modal face di Shopee, kasih bordir Kangmas seperti ini, ya gitulah. Nah, tapi untuk sekarang itu belum bisa ya, soalnya modalnya besar guys. Untuk bisa memberikan setiap rompi ini ke setiap tukang yang mendaftar itu sangat besar modalnya, sehingga belum bisa untuk saya itu mengcover itu semua. Jadi untuk saat ini mungkin ya tukang itu misalkan dapat tukang dengan Kangmas, tukang akan datang dengan apa adanya dia gitu, dengan baju yang dia punya, dengan apa tanpa SOP ya guys ya, tanpa helm ini juga. Saya juga pengen SOP ada helm ini, sehingga ya lebih terstruktur lah tukang itu nanti ketika bekerja. Nah that's it. Itu saja sih mungkin sih ya. Ini adalah video iseng aja yang mungkin akan dilihat nanti ketika saya pribadi sudah tua atau dewasa nanti. Ya supaya bisa melihat kalau ini loh Titus yang dulu tuh umur segini tuh sudah pusing mikirin Kangmas, sudah pusing mikirin bikin aplikasi gitu. Mungkin saya sedikit akan menambahkan topik, yaitu apa alasan saya itu membangun Kangmas gitu. Yang pertama jelas, yaitu saya ingin membuat sebuah platform yang benar-benar berguna bagi masyarakat dan works di masyarakat, yang memudahkan kehidupan orang terutama di Indonesia gitu. Mungkin saya di sini hanya bisa mencakup untuk sektor pertukangan dulu. Mungkin nanti saya akan bisa membuat aplikasi lagi yang ke sektor lain, mungkin kesehatan, pembangunan dan sebagainya, mungkin banyak. Tapi sekarang saya akan fokus ke tukang dulu gitu. Yang kedua, itu sebenarnya ya ini tuh adalah sebuah pelarian saya. Kenapa? Karena saya tuh by the way adalah sebagai mahasiswa semester 1 mau kedua di sebuah universitas swasta dengan jurusan informatika. Ya gampangnya IT lah. Saya melihat tuh teman-teman saya, rekan-rekan saya itu sangat pintar dan sangat handal di bidang programming, mengcoding lah. Dan saya itu bener jujur belum bisa gitu. Saya sangat susah untuk melawan mereka yang sudah expert di coding. Gampangnya itu saya tuh nggak sepintar teman-teman saya di sekolah, di kuliah gitu. Jadi saya tuh melihat, wah di kuliah aja belum nggak bisa bersaing, apalagi nanti ketika di dunia kerja sainganku nih mereka itu sangat susah untuk saya tuh bisa bersaing dengan mereka yang sudah pintar itu tadi, yang sudah punya background coding dari dulu udah lama gitu. Saya benar nggak bisa. Maka dari itu saya pelarian lah ya, daripada saya nanti kalah ketika saya nggak buat apa-apa. Jadi saya akan buat sesuatu dari kuliah ini, yaitu adalah buat aplikasi, sehingga semoga ya nantinya itu ketika saya sudah mungkin lulus itu Kang Mas ini sudah
works, sudah dikenal banyak masyarakat gitu loh. Kayak itu, that's my dream lah, bisa membuat platform yang booming, membuat platform yang digunakan oleh setiap masyarakat gitu. Role model saya tuh kalau dibilang tuh adalah ya CEO founder dari aplikasi service di Indonesia lah, seperti Gojek, Pak Nadiem, terus itu Tokopedia, kayak Pak Kevin, dan banyak lah Bukalapak gitu yang Visery, ini sangat banyak untuk role model saya sebagai ya perintis ini untuk membuat sebuah aplikasi ya istilah startup di dunia digital ini. Karena saya melihat masa depan itu sepertinya akan sangat banyak untuk digitalisasi, terutama di sektor-sektor tertentu. Saya ingin masuk ke sektor ini nih, pembangunan gitu loh, pertukangan di Indonesia. Supaya sebenarnya nih mimpi saya ya, Kanvas itu bisa jadi aplikasi yang benar-benar prioritas ketika tukang itu mencari ketika masyarakat itu mencari tukang gitu loh. Jadi ketika pengen cari tukang ya kita buka Kangmas gitu. Itu cuman di skala individu. Saya juga pengen itu nanti Kangmas itu juga ke ranah industri. Semisal ada pebisnis atau ya yang sering kalian lihat tuh kayak Alfamart, Indomaret gitu bisa bermitra dengan Kangmas, sehingga ketika mereka itu pengen ekspansi bisnis itu bisa Kangmas semua yang cover, dari pembangunan sampai jadi itu Kangmas yang cover, terus dari perawatan gitu, maintenance AC, maintenance kebersihan gitu Kangmas semua yang atur. Jadi bisa lebih mudah dan lebih memperkecil lah pekerjaan dalam mencari tukang gitu loh, dan mempermudah gitu. Ya saya berharap di diri saya yang sekarang di tanggal 6 bulan 3 ini supaya lebih bisa lebih bisa maju lagi dan membuat Kangmas ini menjadi besar gitu. Saya punya target ini kan bulan 3 tuh, Maret nih. Saya tuh punya target itu, entah kan lihat atau enggak, itu ada tulisan itu target Juli itu 2024 itu aku punya 5k user. Nah, that's my target. Jadi aku pengen banget bulan Juli itu aplikasiku sudah digunakan oleh ya lumayan banyak masyarakat lah. Dan saya bisa lihat dari situ apakah worth enggak sih Kangmas tuh, kayak gitulah. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk video saat ini ya. Ini cuma video iseng saja, video ya bikin video saja gitu. Dari tadi kalau misal saya ada kesalahan kata, mungkin udah pastilah saya tuh emang orang tuh suka belibet kalau ngomong. Dari kecil tuh saya udah didiagnosis tuh gagap. Jadi tapi saya coba lawan itu. Saya pengen jadi pemimpin, saya pengen jadi orang yang bisa public speaking. Jadi saya harus melawan itu. Jadi saya biasakan untuk ngomong di depan kamera gitu. Meskipun saya dari kecil itu dibilang gagap gitu, tapi saya coba lawan itu, coba ingin aku bisa kok untuk lancar bicara gitu. Dan mungkin sedikit pesan lah ya, apalah itu ya, pesan aja untuk diriku sendiri ya, tapi kalau kalian juga relate juga nggak apa-apa. Entah apapun yang di pikiran kalian, entah itu fear, ketakutan, entah itu kecemasan, entah itu apalah itu, untuk dan kalian itu ingin memulai, just mulai guys. Bener-bener jalan terbaik untuk melawan semua itu, jalan terbaik untuk untuk mencapai goals yang kalian ingin itu, yaitu satu ini, yang penting mulai gitu. Jangan kalian mulai nunggu kalian siap gitu, nggak siap nanti. Nih pemain basket nih,
main basket. Dia pengen jadi pro player, pengen ke NBA gitu, jadi player NBA. Tapi ya dia nunggu doang. Aku harus siap dulu untuk ke NBA, nggak akan bisa gitu. Tapi kalau dia udah mulai dari hari pertama di latihan basket nanti jadi pro player, bisa ke NBA gitu. Jadi ya kan tau lah apa yang aku maksud lah, itu adalah perumpamaan saja. Intinya bener-bener guys, mulai dari awal tuh adalah bener-bener satu-satunya jalan terbaik. Entah itu kalian ada kekurangan, entah apa. Kalau dibilang kekurangan, saya banyak. Saya gagap, saya introvert, saya kalau dibilang kekurangan tuh sangat banyak. Tapi saya ingin berani mulai membuat aplikasi ini, Kang Mas. Saya buat website, saya buat database, saya buat aplikasi, Flutter, semuanya. Dan saya ingin kalian semua juga seperti itu. Mungkin saya nggak berhak ya ngomong kayak gini karena ya saya belum sukses, saya belum jadi apa-apa, saya masih manusia biasa, bahkan seorang murid terbodoh di kelas ya. Tapi who knows gitu loh, saya akan buktikan kalau orang bodoh seperti saya. Ntar saya kasihan dulu, background dulu, kenapa saya bilang saya bodoh. Baru tadi pagi saya tuh ujian kalkulus dan tebak nilai saya adalah 28. Yes, 28 dari 100. Saya tanya teman-teman saya, maka dapat 97, dapat 80, 70, saya 20 guys. Jadi make sense dong kalau aku bilang saya itu orang bodoh gitu. Jadi ya, tapi di sini ini video untuk pembuktian ya. Jadi kalau nanti itu nggak terbukti, jadi ini berarti ini nggak terbukti. Tapi saya akan berusaha buktikan kalau orang bodoh seperti saya, tapi dengan kegigihan, dengan satu kata nih, yang penting mulai dulu, saya harus bisa sukses, bahkan bisa lebih sukses dari mereka yang nilainya bagus gitu. Jikalau saya tuh bukan yang terbaik di kelas, saya harus langsung switch, langsung cari peluang terbaik saya untuk menjadi yang terbaik, mencari peluang lain untuk saya bisa masuk ke situ, bisa jadi yang terbaik. Jadi ya saya ingin mencoba untuk masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia startup, dan ingin mencoba untuk menjadi yang terbaik, be the best on this sector gitu. Ya, sekian dulu dari Titus Bodoh ini. Mungkin kalian orang lain yang melihat ini ya terima kasih. Tapi ini ya saya buat tuh sebenarnya cuma untuk Titus besok ketika sudah besar gitu. Ya ini Titus gitu. Ya mungkin saya akan bikin recap seperti ini setiap minggu sekali, atau mungkin kalau malas ya sebulan sekali gitu. Saya akan dokumentasikan perkembangan Kang Mas seperti apa, dan nanti akan ada tuh grafiknya, terus ada tuh ya step-stepnya lah, dari video pertama sampai video nanti, bahkan nanti sampai 100 mungkin ya akan terlihat tuh progresnya gitu lah ya. Yes, ya dulu untuk kalian semua, semoga tetap semangat, tetap bisa menjalani hari. Ketahuilah kalau tidak hanya kamu saja yang punya masalah, tapi semua orang punya masalah. Tapi hanya ada satu jalan keluar, itu adalah tetap maju dan mulai lagi. Mulai, bener mulai tuh kata-kata paling the best kalau di hidup saya ya. Karena semuanya kalau kita nggak mulai-mulai ya nggak bakal terjadi gitu. Yang penting mulai dari awal, entah itu punya kekurangan atau nanti malah ngulang lagi dari yang tadi kan. Intinya seperti itu lah ya. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Aduh. Sampai jumpa di video berikutnya kalau ada. Ya, semoga ada karena aku berniat untuk membuat recap. Dan doakan karena setelah ini saya akan mulai bekerja, mulai mengenalkan Kang Mas ke masyarakat. Saya akan turun ke lapangan langsung, saya akan pergi ke pasar-pasar, saya akan pergi ke proyek-proyek, ke tempat-tempat lah di mana ada masyarakat di situ, ada tukang di situ, ada tukang. Jadi saya bisa mengenalkan Kang Mas dan bisa works di situ, bisa mencari pendapat dan lain sebagainya.
doakan saya, semoga saya nanti bisa benar-benar tekun di Kang Mas ini, dan nantinya semoga bisa berhasil, amin. Oke, ini malah nggak nutup videonya ya. Udahlah, sekarang saya tutup di sini. Bye bye. Stop recording.